Oke, balik lagi ya seperti biasa dan kali ini kita bakalan bahas tentang salah satu DC pinjol goblok yang entah berantah dari mana. Intinya penagihan pesan buta ya, nanti aku masukkan di playlist. Ya intinya si DC pinjol ini menagih ke salah satu teman aku yang kebetulan dia lagi galbet di pinjol juga, mungkin baru lah sekitaran beberapa minggu gitu mungkin ya. Karena dia merasa kayak ini benar nggak sih? Ini beneran datang nggak ya kalau dapat chat-chat kayak gini katanya gitu. Nah, intinya kalau masih dapat pemikiran kayak gitu, meskipun Anda sudah lama galbay, ya itu artinya Anda masih belum waras dengan memahami bagaimana cara kerja DC itu. Ya sorry ya, saya harus berkata kasar gitu, tapi tolonglah pemikiran Anda itu dikondisikan gitu. Ketika Anda dapat chat-chat goblok kayak gini, yang entah kita nggak tahu dapat dapat pinjol ini dari mana, ini pinjol dari mana, terus kayak Anda tuh ketakutan sendiri gitu, kayak tanya ini beneran nggak ya ini. Aduh nih aku takut nih didatengin yang gini-gini. Masa sama DC pinjol takut sih? Ah elah anjing banget deh. Goblok banget. Beneran deh. Pokoknya intinya kalau anda takut sama DC pinjol asu ini tolong kayaknya nih agak aneh sih gitu sih. Pemikiran anda tuh kayak suatu ketakutan yang gaib dan anda pun juga nggak tahu siapa orangnya gitu loh. Ya mungkin anda bahkan jangankan ini kita tahu ya kalau ini sih di debt collector gitu tapi ya nggak jelas ini dari mana DC-nya aja dia nggak nyebutin nama aplikasi kayak tiba-tiba ngirim ancaman mau datang ke rumah dia mau ngirim 3 kolektor yang namanya juga udah sangat familiar kok ada Nandus, William, Derry ini William ini udah sering banget nih aku lihat nih ID kolektornya ini ngapain ada ID kolektor emang aku apa aku harus harus mengetahui ID kayak gini nih goblok sih itu ya oke lah ini adalah kita abaikan dulu aja dah ini dari 0823 8907 8449 ini teror nih nomornya nih si bangsat ini tolong diteror aja nomornya kalau anda punya waktu gabut dan lagi gatal pengen emosi mau meluapkan emosi ke orang nah ini wajib diteror aja nih ini namanya namain asu gitu ya ampun nah asu ya gitu ya kalau aja kalau anda lagi galau itu kondisikan pemikiran anda lah intinya ya lah. Oke, nah ini ada tulisan jadwal kolektor ke rumah adalah pada tanggal aku nggak tahu nih, bentar. Jadwal kolektor ke rumah siapa? Ke rumahnya siapa kawan? Lu kalau jadi DC tuh kerjanya bener bro. Ini orang makin kalau misalnya awal baca aja bingung ke rumah siapa, ke rumah atas nama siapa, mau ke rumah hantu, mau ke rumah mana ini? Aku nggak tahu nih, mau ke rumah hantu kah atau mau ke rumah burung hantu atau mau ke rumah kandang singa itu mungkin. Ini kita nggak tahu ya si DC ini mau ngechat kemana intinya mau datang ke rumah mana kita nggak tahu ini goblok sih. Ya udahlah skip aja. Adalah pada tanggal 29-30 Juni 2024. Mohon kiranya untuk bisa bekerjasama dengan petugas kami di lapangan dengan nama-nama yang sudah dicantumkan sebagai berikut katanya. Nama Nandus, oh, maaf ya yang bernama Nandus tidak bermaksud, aku nggak bermaksud menghina tapi ngapain sih aku harus kepo banget ya sama nama-nama ini ya. Terus lagi ini ID kolektor, ngapain ada ID kolektor di sini? Apa urgensinya sama sama aku gitu, maksudnya sama si nasabahnya gitu. Apa urusannya Anda mencantumkan ID kolektor tuh ngapain gitu loh? Ngapain sih? Hah? Nih jangan tolol-tolol amat lah gitu jadi DC gitu. Anda tuh kerja mil otaknya dipakai gitu. Apalah fungsi 3 nama orang yang nggak jelas ini. Nah, lanjut ya lanjut nggak usah dibahas nih. Ini tolol nih, tiga-tiganya tolol. Berkas dan kelengkapan surat tugas, lampiran fotokopi KTP dan foto selfie pelaksanaan 29-30 Juni. Ya elah. Ini kalau masih ada yang ketakutan goblok sih bisa gue bilang sih. Ya maaf ya, jangan tersinggung loh kalau saya bilang goblok ke Anda gitu. Ini bukan bilang goblok ke Anda secara langsung ya, tapi kalau Anda masih ketakutan baca chat kayak gini tuh fix Anda tuh nggak tahu deh, kayak pemikiran orang panikan tuh ngeri loh. Pemikiran orang panikan tuh lebih ngeri daripada orang yang santai tapi mereka tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, gitu. Ini wajib Anda harus terapi sih. Kalau misalnya masih ada kayak anxiety yang nggak penting gitu kayak Anda menanggapi chat-chatnya dari pinjol goblok gitu kayak gini ya nggak penting sih kalau misalnya kayak dibuat aware atau kayak semacam
prioritas gitu untuk membaca chatnya dan kemudian ada ketakutan sendiri. Padahal belum tentu kejadian, yang bilangnya tanggal 29.30 loh ya. Berarti dia kemungkinan hari Minggu besok ya, besok sama hari Senin. Sorry sorry, harusnya hari ini sama besok nggak sih? Ah iya ya, sorry sorry. Sampai lali, Rek. Sampai lupa aku ingetin ininya, tanggalnya ya lah. Lampiran fotokopi KTP, selfie, pelaksanaan 29.30, surat tugas. Ini goblok ya, ini juga goblok. Nggak ada hubungannya. Kalaupun berkas yang kelengkapan nggak usah ditulis di sini. Bawa aja, bawa, bawa. Dan diinget ya, lampiran surat tugas ini memang wajib untuk DC lapangan. Tapi ada lagi yang kurang dari si penulisan si DC goblok ini. Pertama harus ada ID card, kemudian ada SPPI ya, kayak sertifikasi profesi penagihan juga. Kalau misalnya dia pihak ketiga, ya harus ada surat kuasa yang membawahi si pinjol itu. Si pinjol itu memberikan kuasa ke pihak ketiga dan kemudian menyuruh salah satu desa lapangan pinjol untuk menagih Anda itu. Nah, itu wajib ada tuh ya, surat kuasa kalau misalnya dia emang bukan pihak internalnya si itu ya. Kayak gitu. Nah, terus yang lampiran fotokopi KTP dan foto selfie ngapain? Ngapain? Ada fotokopi KTP ngapain? Sekarang semuanya data disebar digital, bro. Semuanya sudah dalam bentuk foto digital. Masa harus ditulis di sini? Mayalah, mana aku nggak punya ini lagi ya, nggak punya drawing pad ya. Kalau ada drawing pad enak sih. Eh, ini goblok sih intinya. Kalau anda baca chat kayak gini itu goblok. Terus kayak fotokopi KTP, ngapain bawa fotokopi KTP itu buat apa? Foto selfie itu buat apa? Sekarang aku tanya, gitu loh. Kalian tuh pernah nggak sih kayak nemu ada seorang DC lapangan yang datang ke rumah kemudian bawa-bawa fotokopi KTP nasabah itu buat ngapain? Ngapain? Mungkin niatnya mau ditempel-tempel ke tiang listrik, mau ditempel ke pohon yang kayak buronan gitu, dicari bla 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 gitu. Hidup atau mati itu 500 juta misalnya bayarannya apa, hadiahnya gitu-gitu. Mungkin bikin kayak gitu, kayak ya, goblok sih. Nah, itu gak jelas. Nah, nah ini yang goblok lagi di bawahnya nih. Notnya, siapkan matras 10.000. Ini udah dari dulu loh. Dari zaman aku galbay 2021. 2022, sorry. Dari tahun 2022 nih, atau enggak 2022 deh. Mungkin dari awal-awal pinjol itu ada di Indonesia ya. Kemudian penagihan-penagihan goblok yang ini yang bawa-bawa materai 10.000 nih asu nih. Buat apa gitu loh, buat apa? Ngapain bawa materai 10.000? Apalagi Anda habis baca chat ini terus ketakutan tuh goblok loh, goblok kuadrat lah intinya tuh. Anda kalau habis baca chat ini terus Anda ketakutan gitu. Ya sekali lagi nggak usah tersinggung loh ya kalau saya bilang Anda itu goblok karena habis baca chat ini terus ketakutan gitu. Terus bilangnya ya maklum lah mas, kan saya nggak tahu kalau misalnya ini beneran datang atau enggak. Ya tidak bermaksud untuk membuat mental Anda down ya, tapi saya itu perlu menegaskan Anda bahwa kalau Anda tuh lagi gagal bayar di pinjol, tolong terima resiko yang semuanya akan Anda jalani gitu, Anda akan alami gitu. Baik teror-teror goblok kayak gini, mungkin didatangin di lapangan, atau mungkin misalnya ada telepon masuk entah dari yang dari nomor Anda mungkin, atau mungkin misalnya kayak di kantor. Silakan siapkan strategi-strategi yang perlu Anda siapkan ya, dan udah sering banget dibahas di channel YouTube lain. Bahkan jawabanku juga pasti sama dengan channel lainnya kayak Raja Galba, terus kemudian ada channelnya Madi Brownie juga, kemudian apa lagi ya? Channelnya kalau nggak salah itu Jamal Official Vlog itu juga sama. Itu pasti semuanya juga akan setuju dengan hal-hal seperti itu, bahwa kalau setiap Anda galbay ya sudah siap dengan segala risiko yang akan Anda alami gitu loh. Makanya kalau Anda ketakutan lihat chat-chat goblok kayak gini udah dipastikan tuh goblok gitu. Makanya saya bahas di sini untuk memastikan bahwa Anda habis baca chat ini tuh harusnya Anda tahu sebagaimana sikapnya kayak gitu. Jangan membuat ketakutan yang tidak ada gitu. Nah, ketakutan yang tidak ada itu goblok sih, goblok kuadrat bisa gue bilang ya. Oke, lanjut lanjut. Akan dikoordinasikan dengan RTW membawa foto selfie Anda yang sudah dicetak sebagai bukti. Ah, kan? Ngapain anjing ini anjing sih sumpah sih. Ini kalau beneran beneran dilakukan ya, ini kayaknya mungkin nggak bisa dibilang 100% ya. Mungkin mereka juga akan nunjukin kayak foto waktu pengajuan mungkin ya, kalau ya yang dari DC8 mereka kan ada aplikasi khusus tuh untuk nagih nasabah yang mereka bawa identitas si nasabah dan kemudian menanyakan ke kayak ke Pak RT atau Pak RW atau mungkin tetangga sebelah misalnya.
Yang penting si DC itu tidak mengumbar-umbar apa yang menjadi perihal kepentingannya. Misalnya kayak mau nagih utang, ya udah nggak usah ngomong mau nagih utang gitu. Karena itu kan ranahnya pribadi ya, namanya utang-utang gitu. Meskipun dia kerja di perusahaan pinjol pun ya udah nggak usah ngomong-ngomong, oh dia ada utang di pinjol. Nah itu asu tuh. Itu kalau sampai tetangganya tahu kalau misalnya anda gagal di pinjol karena si DC lapangan tuh, pukul kepalanya cuy, pukul bener, pukul aja kepalanya. Selin soalnya kayak orang-orang kayak gitu. Udahlah, buat kalian-kalian yang kerja di DC, yang DC lapangan jangan goblok lah. Anda tuh kalau posisinya kerja di DC lapangan jangan kayak gitu. Ini utang tuh kan ranah pribadi, mau utang di pinjol kayak mau utang di siapa kayak, nggak usah kayak jadi mulutnya ibu-ibu lah buat anda-anda yang jadi FC tapi laki gitu. Harus sadar sama alat kelamin, jangan sampai anda malah jadi mak-mak rempong gitu gara-gara nagih-nagih nasabah tapi nggak dapat. Next ya. Nah nih silahkan siapkan dana lunas. Ini tolol juga karena tidak ada istilah anda tuh bayar ke FC. Kita tidak bisa menjamin ya bahwa si FC itu kalau misalnya kita mau bayar pinjol terus kita ngasih ke DC lapangannya belum tentu dibayar sama dia. Hati-hati makanya. Nah ini dan juga tidak ada istilahnya pembayaran dengan dana lunas. Maksudnya dana lunas itu dalam arti mungkin dana tunai kali ya. Dan dana tunai yang harus dibayarkan ke si FC dengan nominal yang sudah diserahkan ke anda gitu. Kemudian apa namanya misalnya kayak si DC-nya menampung uang tunai yang harusnya setiap penagihan apapun pembayarannya hanya melalui virtual account. Itu sudah sesuai dengan aturan OJK yang terbaru. Itu bisa anda cek lah di internet, cari sendiri lah kalau bisa lah. Minimal literasinya ditambah soal masalah kayak penagihan segala macam. Itu surat edaran OJK yang baru pun juga udah ngomong gitu kalau eh, apapun butuh penagihan si FC, bahkan memaksa anda untuk bayar tunai ke si ke nasabah itu asu tuh. Jangan mau. Itu digoblokin aja dan itu intinya sih. Nah, pembayaran tetap dilakukan melalui aplikasi, ditunggu hari. Nah, ini aplikasinya kita nggak tahu nih. Ini spasinya kan ada dua nih. Nah, ini harusnya ini di sini ada nama aplikasi sih. Cuma aku nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba langsung desain gitu aja, tapi kayaknya sih ini template chat yang sudah disediakan sama tempat kerja kerja. Kemudian udah dia tinggal ngeblast aja tuh. Ngeblast tapi lupa ngasih nama aplikasinya. Ini goblok sih. Ya. Ditunggu hari ini jika sudah melakukan pembayaran silakan mengirimkan bukti pembayaran. Nah kan intinya Anda tuh suruh bayar. Jadi Anda tuh baca dari atas sampai bawah sampai sampai sini nih. Itu gak ada artinya, gak guna. Ngapain? Kalau udah tahu mau udah didatengin ngapain masih harus ada bayar-bayar? Datengin aja sekalian. Datengin, temuin tuh si nasabahnya. Pak, Bu bisa bayar nggak nih? Ini ada tagihan atas nama Ibu dengan total begini-begini. Kira-kira kendalanya seperti apa ya Bu? Kenapa kok sampai menunggak lama dan segala macam ya gitu-gitulah intinya. Bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sopan dan tidak merendahkan Anda gitu. Meskipun Anda juga galbah dipinjol ya. Jangan pernah mau Anda tuh ditindas-tindas sama DC goblok kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya intinya tetap aja kuncinya cuma tentang yang penting Anda bayar itu dan suruh nunjukin bukti pembayaran. Ini kalau sampai Anda ngirim screenshot hasil pembayaran, si DC-nya ketawa-ketawa pasti. Akan full senyum dan wah, akhirnya sih ada nasabah yang bayar nih. Wah, gua berhasil nih nagih nasabah dengan kata-kata kayak gini. Oh, gua kira balas lagi lah yang lain nah kan. Efeknya Anda juga kalau bayar pinjol terus kemudian Anda ngirim screenshot ke yang lain, Anda juga melibatkan orang lain juga gara-gara penagihannya berhasil dengan kata-kata goblok kayak gini. Gitu ya. Jadi intinya kalem aja kalau Anda didatengin orang-orang goblok kayak gini. Um, Intinya ini gak jelas sama dengan goblok juga. Intinya nggak jelas lah. Ini asu juga, jadi nggak usah yang terlalu dipikir-pikir yang apa istilahnya ya. Eh, nggak usah terlalu dipikir yang berat-berat lah. Udahlah kalem aja, terima aja kalau misalnya ditaruh kayak gini. Kondisikan pemikiran Anda, nggak usah bikin ketakutan-ketakutan yang aneh-aneh yang tidak ada menjadi ada, itu goblok. Ya, saya bisa bilang Anda tuh goblok kalau misalnya Anda bikin kayak ketakutan-ketakutan yang tidak ada gitu. Terus Anda menakuti apa kalau gitu? Ya, masa sama DC pinjolnya tuh takut kan tolol gitu ya. Ya segitu aja dulu. Makasih yang udah buat nonton videoku kali ini. Kalau misalnya ada yang bilang, Mas kan mental orang beda-beda, kok sampean bisa-bisanya bilang goblok, tolol dan lain-lain sih ke aku gitu. Kan Anda juga galbay gitu. Masa Anda nggak pernah datengin nggak gini? Mental orang tuh boleh beda-beda ya. Takarannya boleh beda-beda, tapi kan
Namanya mental itu kan bisa dibentuk tuh. Jangan beralasan kalau Anda itu punya mental lemah. Jangan sampai hanya karena berlandaskan Anda punya mental lemah, terus Anda jadi lemah. Lemah sampai selama-lamanya. Jangan gitu. Makanya saya bisa bilang Anda tuh goblok kuadrat kalau Anda takut sama DC lapangan gitu sih. Yang bahkan bukan siapa-siapanya Anda, bukan bapak ibu Anda yang ngasih makan segala macam, ngapain takut sama orang kayak gitu? Iya, soalnya kalau nanti didatengin DC lapangan nanti orang tua saya kan lagi ada penyakit asma, penyakit jantung. Alah, itu alasan doang sih. Itu alasan yang Anda buat-buat dan itu sama sekali tidak relevan dengan apa yang akan terjadi itu. Belum tentu loh. Masa ya cuma didatengin orang kayak gitu, dikira emang mereka siapa sih? Malaikat maut atau gimana? Makanya sampai ada orang-orang ngomong kayak gitu loh, kan tolol ya. Gitu. Ya, makanya kadang suka kesel sih kalau aku lihat yang gitu-gitu. Makanya, ayolah, teman-teman semuanya nonton videoku, tolong kondisikan pemikiran Anda gitu. Intinya nggak usah kepikiran hal-hal yang goblok gitu. Ya wis gitu aja dulu ya. Makasih banget yang udah nonton. Sampai emosi aku. Kali ini lagi buntek banget pikiran jadi ya udahlah. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa bahagia dan tetaplah baik-baik saja. Jangan sampai kepikiran pinjol dan lain-lain. Silahkan koreksikan keuangan untuk keluarga. Berbahagialah di hari-hari yang seharusnya bisa Anda nikmati dengan santai dan penuh sukacita itu tanpa harus mikirin DC pinjol asu ini. Ya segitu ya, thank you.